Halo semuanya, welcome to my channel. Oke, di kesempatan hari ini aku tuh lagi ada konten yang baru ya. Jadi pilih kartu, tapi judulnya tergantung dari hasil kartu yang akan aku tarik di sini. Nah, ini ada kartu namanya kartu tentang kita. Jadi ini ada tulisan Aries. Tujuan dari kartu ini sebenarnya kartu permainan ya, yang bisa kamu gunakan dengan pasanganmu. Misalnya pasangan kamu zodiaknya Aries, nah kamu bisa bermain nih pakai kartu ini sambil kocok-kocok, terus buka kartunya. Misalnya kayak ini nanti kamu lontarkan pertanyaannya, nah biar pasangan kamu yang Aries ini yang menjawab kayak gitu, atau kamu yang Aries yang perlu menjawab kayak gitu. Cuman di konten kali ini agak sedikit berbeda, jadi aku akan ngocok ini dan nanti pertanyaannya apa, terus aku pilih menjadi 2 atau 3 pilihan ya, nanti tergantung doronganku mau kemana, baru pilih kartunya. Nah, lihat dari hasil jawaban dari kartu yang kita pilih apa. Oke, langsung aja to the point. Sekarang kita kocok dulu ya, ini pertanyaan apa hari ini untuk Aries yang akan kita bukain kartunya. Ini udah aku ada tarik, aku masih belum lihat ini pertanyaannya apa. Kalau misalnya kalian juga tertarik ya pengen membeli kartu ini, linknya nanti aku taruh di link bio akun ini ya. Jadi nanti kalian bisa cek langsung di marketplace-nya. Siapa tahu bisa jadi mainan yang bisa kalian gunakan untuk mengenal pasangan, tapi berdasarkan zodiak. Lanjut. Wow. Singkirkan gengsimu dan akui 3 kelemahan dirimu. Pertanyaannya adalah jangan gengsi, lalu akui 3 kelemahan dirimu. Wow. Kalau begitu, aku nggak tahu kenapa kebayang ingin memberikan 3 pilihan kartu. Jadi ada pilihan kartu ke-1, kedua, dan ketiga. Nanti ada kiri, tengah, kanan. Kalian pilih dulu mau yang mana baru. Oke? Ini aku persiapkan dulu ya. Untuk yang pilihan pertama. Untuk pilihan yang pertama, kita tarik 2 kartu, kira-kira gengsinya apa. Ini gengsi yang pertama, yang pilihan pertama ya. Terus gengsi keduanya yang untuk yang pilihan pertama, lalu gengsi ketiganya apa untuk yang masih pilihan pertama. Kita buka lagi di sini. Ini kalian sambil lihat aku mempersiapkan kartunya ya. Ini untuk kartu yang gengsi pertama. Terus gengsi keduanya, ini sekali lagi ini untuk yang Aries. Oke. Terus gengsi ketiganya, kita lihat nih nanti Aries gengsinya apa aja. Dan kalau misalnya untuk kalian juga yang dengerin ini pengen dengerin sarannya, coba kita dengerin. Ini saran pertama untuk yang gengsi pertama, ini saran untuk gengsi kedua, dan saran untuk gengsi ketiganya. Wow, lumayan banyak ya. Kita pisahin dulu. Untuk yang pilih nomor ke-1, ini taruh, aku geser ke atas. Terus berikutnya untuk pilih yang nomor 2, gengsi pertamanya apa nih? Gengsinya yang pertama, gengsinya yang keduanya untuk si Ariesnya ini apa, gengsi ketiganya bagi yang pilih nomor 2. Sekali lagi, ini nggak tahu kenapa mau tak putar dulu. Terus ini untuk gengsi yang pertama, kedua, dan ketiga. Khusus untuk yang pilih pile kedua, aku pengen menggunakan kartu saran yang ini untuk kalian, biar menjadi pribadi yang lebih baik yang menonton ini juga. 3. Oke. Ini untuk pilihan kedua.
ya. Kalau kalian lihatnya yang di channel logo warna merah, ya nanti kalian bisa klik timestampnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu melihat di logo yang warna pink atau yang hitam media sosialnya, ya kalian mau harus geser-geser dulu ya. Kalau misalnya mau langsung skip ke nomor yang kalian pilih. Sekali lagi pilihnya boleh 1 atau 2 atau 3 ya. Oke, bagi yang pilih angka 3, coba kita bukain dulu. Gengsinya yang pertama apa? Gengsinya yang kedua, gengsinya yang ketiga. Pengen tak putar sekali dulu, langsung gini lagi. Oke, gengsinya yang pertama, kedua, dan ketiga. Sarannya, nggak tahu kenapa kalau yang ini sama ini maunya ini kartunya. Sebentar, sarannya untuk gengsi pertamanya, saran untuk gengsi keduanya. Nggak tahu kenapa untuk yang gengsi ketiganya aku pengen pakai kartu yang ini. Sebentar ya. Nah, oke. Udah aku siapin, ini untuk pilihan ketiga. Jadi ini untuk yang kalian pilih nomor pile 3, ini pile 2, dan ini bagi yang pilih pile 1. Kalian bebas mau pilih 1 doang, mau 1, 2, 3, atau mau 2, atau semuanya juga nggak masalah ya. Sekali lagi, kalian bebas mau memilih yang manapun. Ini aku sambil beresin kartunya. Nah, udah kalian memilih. Oke, ini aku geserin dulu biar nanti enak bacanya. Nah, untuk yang memilih file ke-1, kita lihat di sini gengsi pertamanya sih. Yang pertama nih, gengsinya nih, kelemahannya ya. Kelemahannya, dirimu apa kelemahannya? Gengsi untuk mengakui kelemahannya. Yang pertama, ini ada kartu Two of Wands, terus ada kartu The Strength, tapi kebalik. Sebenarnya aku ada dapat gambaran melihat dari kartu ini. Yang pertama, di sini kamu pengennya kelihatannya kayak fokus. Kalau misalnya kamu ada luka di kartu The Strength ini, atau nggak berani, atau ragu-ragu, atau apa, kamu pengennya tetap terlihat kayak aku udah sembuh kok. Mungkin kalimat yang sering kamu ucapkan tanpa sadar adalah kayak, nggak kok, gue nggak apa-apa, nggak masalah, nggak sakit kok, nggak apa-apa, kayak gitu. Ujung-ujungnya kamu malah mengabaikan emosi yang perlu kamu regulasi, dan tanpa sadar di sini kamu lihat ada tiang yang istilahnya ini kan patahnya yang di bawah ya. Nah, tapi yang ditahan yang malah di bawah, aturan yang atas juga iya ditahan. Nah, ini kalau nggak ditahan kan bisa ngeambrukin yang perempuan ya. Jadi ya dengan kata lain malah ngebuat jadi bom waktu sih ini nahan emosinya. Nah, saran untuk kalian adalah belajar reability. Jadi kayak aku ini adalah sebuah model yang perfect untuk misalnya gini, dimana ketika aku mau akan melakukan sesuatu, ya kamu emang akan ngelakuin itu, kayak gitu loh. Jadi di sini lebih ke arah kayak belajar untuk menghargai diri kamu. Kalau misalnya kamu dirimu lagi nggak baik-baik aja, ya udah katakan, akui. Jangan ngomong I'm fine, yang kayak konten yang lagi viral tuh yang I'm kincana ya gitu. Jadi it's okay untuk merasa vulnerable sometimes. Jadi jangan kamu paksa
aku baik-baik aja, padahal butuh diregulasi emosinya kayak gitu. Lanjut berikutnya ya, ini enaknya gimana ya, gini aja deh, ditumpuk ya nanti. Ini sebenarnya konten pertama yang aku buat yang model kayak gini, jadi aku akan ngikutin secara fleksibel tergantung dari pertanyaannya kayak gitu. Selanjutnya di sini ada ini kelemahan kedua ya, yang kamu biasa gengsi untuk menyampaikan. Ada elemental of air, tapi juga ada kartu the sun. Kartunya di sini guidance. Nah, oke. Salah satu kelemahan dirimu di sini, kalau aku ngelihat dari elemental of air, kamu tuh pengen dilihat kayak serba, mohon maaf nih, kalimatnya agak sedikit nggak enak, serba bisa, serba kayak wisdom atau ucapan yang kamu katakan ini berguna, bermanfaat buat orang. Ya, itu tujuan yang baik sih, saya akuin. Tapi dari tujuan yang baik ini, tanpa sadar ketika ada orang mau ngasih saran ke kamu, kamunya ngerasa kayak enggak kok, itu nggak benar, pendapatmu yang paling benar. Jadi ujung-ujungnya kayak orang tuh ngelihat kamu keras kepala banget. Dan kalau misalnya hal ini terus-terusan terjadi, kalau kamu ada masalah, kalau ada apa-apa, takutnya kamu kejebak ke stres kamu, halu kamu. Nah, jadi kalau misalnya memang butuh bantuan, nggak usah gengsi untuk meminta saran, meminta masukan dari orang yang memang lebih tua, atau dari orang yang memang bijak, kayak gitu. Jadi jangan gengsi ya. Kayak gitu sih kalau untuk yang kelemahan keduanya ya, untuk yang pilih PAL pertama. Lanjut untuk kelemahan ketiga yang kamu tuh gengsi banget, nggak mau ngasih tahu ke orang lain. Apa? Nah, di sini kalau aku lihat dari kartu Nine of Fire atau enggak Nine of Wand ya, arti lainnya. Kamu tuh kadang kalau lagi mau menghadapi sesuatu yang baru, kayak maju mundur, takut, bisa nggak ya, ragu, kayak pengen lihat orang dulu tuh dia berhasil apa nggak ya. Nah, ujung-ujungnya kamu lupa bahwa setiap orang itu perjalanannya itu masing-masing berbeda-beda, nggak bisa sama. Mungkin di aku dengan melakukan solusi A itu bisa berjalan dengan baik, tapi belum tentu kalau kamu ngikutin dengan caraku, belum tentu hasilnya sama seperti yang aku alami. Karena balik lagi tergantung kondisi, sikon, dan waktu, dan orangnya. Dan di sini kamu pengen memastikan orang lain dulu, ya nggak bisa. Kalau kamu kayak begitu terus, ini dirimu tanpa sadar itu menjadi sebuah kelemahan yang kalau misalnya kamu nggak segera perbaiki, ini bisa bahaya. Kayak gitu. Ujung-ujungnya di sini intinya ya temperance di sini mau bersabar, nungguin momen, tapi tanpa sadar bukannya menunggu momen yang tepat, tapi malah takut untuk bertindak. Nah, sarannya adalah belajar optimis, belajar kayak ya udahlah jalanin dulu, nggak tahu nanti hasil kedepannya bakal bisa berhasil apa enggak. Yang penting udah jalanin aja dulu. Kalau misalnya nggak jalanin dulu ya kita nggak akan tahu hasilnya kayak gimana. Secara optimis kayak gitu. Itu untuk kalian yang Aries pilih untuk pilihan PAL ke 1 ya. Jadi kelemahan yang kadang kamu gengsi banget lah, nggak mau kasih tahu ke orang lain, kadang kayak gitu. Nah, ini saya beresin dulu. Berikutnya saya akan bacain untuk kalian yang memilih PAL nomor 2. Kira-kira 3 kelemahan apa sih yang kadang tuh kamu gengsi banget gitu, nggak mau ngasih tahu ke orang, atau enggak kamu sembunyikan, atau simpelnya ya kamu denial lah sama kelemahan tersebut. Padahal kalau kelemahan ini kamu perbaiki, itu bisa menjadi senjata kamu untuk bangkit dari keterpurukan. Oke, ini kelemahan yang pertama untuk bagi yang pilih PAL kedua. Di sini ada kartu Eight of Air atau enggak Eight of Sword. Oke. Tapi ada kartu The Hangman.
Untuk sarannya ada kartu servant. Oke, ini aku tahu maksudnya. Jadi untuk yang pilih pile kedua, kamu orangnya spiritual atau enggak lebih ke arah kalau ada masalah itu mau melihat dari pembelajaran dan kebijaksanaannya nih, wisdom yang bisa aku dapatkan dari masalah hidup ini apa. Bagus sih sebetulnya, cuman dari situ pengetahuan yang kamu miliki ini kamu pendem sendiri tanpa sadar. Ketika kamu ketemu orang butuh pengetahuan saran dari kamu tapi kamunya cuman kebanyakan diem, terkadang itu malah jadi kelemahanmu, dimana itu bisa menjadi pedang bermata dua. Yang tadinya pengen ngomong karena nggak ngomong, ujung-ujungnya yang cakra tenggorokannya jadi bermasalah lah, atau energi kamu jadi berantakan karena kamu lebih pilih mendem atau nggak mau bertindak padahal tahu apa yang harus kamu lakukan. Makanya di sini the hangman-nya kebalik, tahu apa yang perlu kamu lakukan, tahu pembelajaran hidupnya apa, tapi masih memilih nyaman untuk di zona nyaman. Nah, makanya di kartu sarannya di sini ada kartu servant, yang artinya di sini aku baca shadow-nya dulu ya, baru yang light attribute. Jadi kayak kamu tuh sering alasan kayak enggak, aku karena ada A, B, C, D, F, G, atau enggak kurang uang, atau kurang enggak ada orangnya, atau apa. Ya padahal kamu bisa inisiatif duluan loh. Makanya di sini di like attribute-nya belajar untuk kayak ngomong aja dulu kalau misalnya mau bantu orang. Kasih tahu aja perkara hasilnya apa dan bagaimana, atau nggak didengerin ya udah itu urusan mereka, yang penting kita udah speak up. Terus kalau misalnya mereka nggak mau dengerin ya jangan kamu paksa, tetap harus ada kayak kalau aku nih 2-3 kali kalau misalnya orang yang nggak mau dengerin ya udah berarti memang belum berjodoh aja untuk dikasih tahu. Mungkin nanti ada orang lain yang memang berjodoh untuk membantu dia, kayak gitu. Jadi jangan memaksa ya. Jadi bantu memang karena memang kamu memang pengen bantu secara ikhlas, karena lebih ke arah kayak kamu tuh ada kecenderungan pengen ngebantuin orang, dan bahasa cintanya tuh kayak service to others kayak gitu. Nah, untuk kelemahan keduanya, ada Nine of Cup atau Nine of Water, tapi juga ada The High Priestess. Sarannya ada kartu Teacher. Jadi gini, kelemahan dirimu yang sebenarnya kamu udah mulai agak sadar, tapi gengsi mau ngomong. Terkadang kamu nih punya pengetahuan yang kamu miliki, atau apa ya namanya, kayak semua dari pengalaman hidup apa yang kamu pelajari. Aslinya sih kamu ini kalau misalnya mau ngasih ke orang tuh pengennya secara ikhlas, tapi tanpa sadar kamu ada sisi manipulatifnya, kayak orang itu harus mengikuti 100% sesuai dengan saranmu. Nah ini nih yang namanya spiritual ego, kadang kalau orang sebut lebih ke arah kayak ya lu kalau ngasih saran nggak bisa lah kita maksain. Yang balik lagi yang kayak tadi yang kelemahan pertama, kalau balik ke kelemahan pertama tadi itu lebih kayak nggak mau ngomong. Cuman kalau yang ini terkadang, mohon maaf tadi keputus ya karena ada telepon nggak jelas, spam biasa. Oke lanjut. Ini ada jadi bedanya adalah kamu kalau ke orang terdekat kadang lebih suka pengen maksa mereka tuh harus ngikutin sesuai maumu. Nah ujung-ujungnya tanpa sadar kamu memanipulasi mereka. Apa ya namanya kalau orang bilang tuh lebih kayak ngekang, harus ini itu, kayak posesif gitu loh ujung-ujungnya. Bahkan ke teman sendiri juga gitu, jangankan pasangan gitu. Nah terus solusinya adalah belajar untuk membagikan sesuatu tuh tanpa ekspektasi untuk ya dia harus ini itu. Jadi ya sampaikan aja wisdomnya, siapa tahu ini bermanfaat untuk dia suatu saat
dan nggak harus sekarang kayak gitu. Nah, berikutnya adalah kelemahan yang ketiga. Di sini ada kartu Maiden of Air atau Queen of Swords, lalu ada kartu Justice, sama ada kartu Rescuer. Jadi kayak simpelnya kamu kadang kalau mau menolong orang ya, ini yang jadi kelemahan kamu adalah maunya orang itu harus balas jasa dari kebaikan yang pernah kamu berikan kepada mereka. Ya nggak juga lah kalau kayak gitu. Jadi di sini disarankan untuk yang kartu Queen of Sword atau Air atau dari kartu Justice ini, yang kamu mau apa-apa tuh harus timbal balik sesuai dengan seberapa besar effort yang aku lakukan. Maka disarankan agar kamu ketika menolong orang tuh jangan berekspektasi bahwa mereka harus membalikin berbalas budi kepada kamu hal yang sama. Dan di sini perlu kita sadari, kadang bantuan itu bentuknya bermacam-macam. Kita nggak tahu Tuhan nanti akan mengirimkan bantuan itu apakah dari orang yang sama atau dari orang lain. Kayak gitu. Jadi belajar untuk jangan berekspektasi kalau bantuin orang secara ikhlas. Kayak gitu. Itu untuk yang pilih kartu pile kedua. Nah, kalau berikutnya yang pilih pile ketiga, bentar ya, tak taruh dulu. Kalau yang pilih pile ketiga, kelemahannya apa nih? Yang pertama Aries. Ada kartu Queen of Pentacles sama kartu The Lovers Bonding. Jadi kamu tuh dari kartu Queen of Pentacles ini sama The Lovers, ya saya akuin kamu orangnya setia. Kalau udah suka sama seseorang, sayang sama seseorang, pengennya tuh harus selalu sama dia, terus kemana-mana ngikut, terus pokoknya harus ngejaga, terus ya menurut kamu itu memang oke, tapi sebenarnya itu ego, bukan pilihan pasangan yang kamu pilih, tapi itu cuman kebutuhan egomu doang yang kamu penuhi. Ujung-ujungnya dilihat dari kartu ini membuat pasanganmu nanti jadi nggak nyaman. Jadi disarankan bahwa sadari untuk bonding itu semua kita juga harus tahu batasannya sejauh apa. Contohnya kamu sama pasangan juga punya free will-nya sendiri. Kita nggak bisa harus paksain dia terus untuk ngikutin sesuai dengan maumu biar hubungan ini aman atau awet. Nah, tapi itu kan versi kamu nggak tahu versinya dia maunya kayak apa. Jadi belajarlah untuk ngedengerin maunya dia apa. Jadi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dan berikan kepada pasangan, bahkan ke anak. Anak pun juga mereka punya perjalanannya masing-masing. Jadi kita juga harus berikan mereka ruang atau batasan kayak gitu. Jadi kayak tahu mana yang boleh dilakukan dan enggak. Jadi harus sama-sama didiskusikan kayak gitu. Perkara nanti dilanggar apa enggak ya balik lagi ke konsekuensi yang sudah kalian bahas berdua ini maunya apa kayak gitu. Intinya kamu ini kelewat posesif lah, mau ke pasangan atau ke anak kayak gitu. Nggak baik buat pertumbuhan kalau misalnya untuk ke anak. Kalau ke pasangan biasanya pasangan nanti jadi trust issue, kayak kok nggak percaya banget sih apa-apa. Kalau misalnya contohnya nih yang paling sering banget terjadi kalau lagi konsul, kamu selingkuh ya, ini itu ya, nuduh terus tuh, akhirnya posesif banget. Pasangan yang tadinya nggak selingkuh jadi selingkuh, karena apa? Posesifnya nggak sehat kayak gitu. Terus untuk kelemahannya yang kedua, di sini ada kartu The Wheel of Fortune sama ada kartu The Roots. Sarannya The Roots. Jadi ada kartu imbolik sama The Wheel of Fortune. Terkadang kamu tuh suka kelemahanmu, tadi kan posesif, terlalu ngatur hidupnya orang.
terlalu ngatur. Jadi kayak kamu tuh maksain orang harus sesuai dengan pengalaman hidupmu, dari saran-saran atau pengetahuan yang kamu miliki, yang kamu dapat dari manapun lah itu. Ujung-ujungnya di sini bikinin hidup kamu sama pasangan kamu atau teman kamu atau keluarga jadi kayak roller coaster, berantem mulu, emosi mulu, malah jadi kayak dingin-dinginan. Jadi kayak menganggap bahwa pendapat kalian itu yang paling penting. Nah, makanya di sini ada kartu roots. Jadi kayak kamu belajar sadar. Kamu ini juga masih manusia. Jadi belajar untuk ya menerima segala kekurangan dan kelebihan orang dan perkuat fondasi kamu dulu. Kayak gitu. Urusan kamu adalah bukan untuk ngatur-ngatur orang tuh harus yang kayak sesuai maumu ini gitu, enggak juga. Malah kamu harus perlu fokus untuk pengembangan diri. Ini bukan sesuai yang ditulisan, cuman aku dari tadi fokus di roots sama di akarnya, lebih ke arah fondasi. Kalau ngelihat dari gambar itu kayak kenali diri kamu sendiri dulu. Siapa diri kamu? Kamu tuh asalnya dari apa? Terus blueprint yang Tuhan buat kamu ini dari pas kamu lahir itu apa? Siapa kamu? Misi jiwamu apa? Karakternya seperti apa? Energimu, cara kerjanya seperti apa? Nah, kalau di aku tuh belajarnya namanya human design. Jadi dengan human design, dengan bermodalkan tempat, tanggal lahir sama jam lahir, kita bisa tahu, oh saya energinya kayak gini modelnya, terus saya punya kecenderungan A sama B, misi jiwanya ini itu. Jadi dari situ saya sadar, oh ternyata tiap orang tuh karakteristiknya beda-beda, nggak bisa disamain. Nah, kalau kamu mau, ya kenali dulu diri kamu. Kalau kamu memang mau mengenal diri kamu sendiri lebih dalam sama aku, bisa hubungi ke link yang ada di akun media sosial ini ya. Bisa via WA. Jadi konsultasi human design kalau kamu mau. Nah, di sini ada kartu spell casting untuk kelemahan terakhir kamu. Tapi the carrier-nya kebalik. Jadi lebih ke arah kayak kamu tuh orangnya pinter, tapi maunya cari aman terus kalau mau ngeeksekusi sesuatu. Kayak mau cari aman, nggak mau terlalu mengalami resiko yang terlalu banyak kayak gitu. Ujung-ujungnya perkembangan yang kamu rasakan, pengembangan diri atau apapun yang kamu perjuangkan itu selalu hasilnya nggak maksimal. Kadang kayak ada aja gagalnya atau nggak berjalan dengan baik atau tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu kayak gitu. So di sini disarankan untuk belajar bahwa dan menerima setiap kegagalan itu ada pembelajaran yang perlu kita pelajari dan selalu kita perbaiki terus. Ini kalau di human design ini tipe martir nih orangnya. Jadi harus belajar mengakui bahwa sampai kita akhir hayat pun itu adalah sebuah pembelajaran hidup. Itu kalau di human design. Ini arahnya kayak yang kelemahan ketiganya ini adalah martir. Kayak gitu. Jadi harus menerima dan mengakui bahwa hidup itu harus selalu belajar. Jadi kayak ini kamu terlalu takut untuk belajar hal baru juga terkadang. Bisa diartikan ke situ kelemahannya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hasil dari 3 kelemahan dirimu yang sebenarnya kamu kadang suka gengsi gitu loh. Soalnya Aries tuh gengsian. Kita kenal itu kayak gitu. Oke, kalau misalnya kalian pengen lihat lagi pilih kartu yang model kayak gini di kontenku yang berikutnya, jangan lupa follow akun ini dan komen kalau misalnya cocok, dan komen juga kalian pilih nomor berapa. Oke, see you next time, bye bye.